Menurut saya sangat penting sekali di mana kita bisa memiliki sebuah momentum yang dimana kita berbicara dari hati ke hati, from heart to heart. Kapan terakhir kali kita berbicara seperti itu dengan pasangan kita, dengan suami, from heart to heart, dari hati ke hati, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, kita bicara dari hati ke hati. Karena yang saya temukan, iblis ingin menggunakan salah komunikasi, salah memahami, sehingga terjadilah yang namanya perseteruan, terjadilah yang namanya ketidakcocokan, dan kemudian merasa bahwa tidak dianggap, kemudian merasa diabaikan, kemudian merasa dilupakan atau dicuekkan atau acuh tak acuh. Nah, di sini sangat penting untuk kita bukan cuma heart to heart, tetapi from soul to soul. Soul itu adalah jiwa yang dimana terdiri dari pikiran, kehendak, perasaan. Nah, ketika kita memiliki momen bicara soul to soul, yaitu tentang dari pikiran kepada pikiran, kepada orang yang kita ajak bicara, mungkin pasangan atau mungkin seseorang yang dimana itu penting dalam kehidupan kita, ini akan membuka pandangan, membuka wawasan, membuka satu pola pikir yang diselaraskan. Nah, ini penting sekali. Jadi bukan cuma dari pikiran, dari perasaan ke perasaan. Ya kita bicara dari situ. Dan kemudian dari kehendak, maunya apa? Sana maunya apa, saya maunya apa, yuk kita ambil jalan tengahnya seperti apa. Nah lihat, kapan terakhir kali kita memiliki sebuah momentum untuk kita bicara dari jiwa ke jiwa, from soul to soul. Karena kita melihat, harus paham bahwa pasangan kita atau rekan kita itu bukan Roh Kudus yang tahu kita akan semuanya. Bahkan kita belum bicara, dia pun harus tahu. Mana mungkin bisa, karena dia bukan Roh Kudus, saya juga bukan Roh Kudus. Itulah sebabnya butuh untuk dikomunikasikan. Bukan cuma soul to soul, tetapi from spirit to spirit, dari roh ke roh. Nah, ini menarik sekali. Ketika kita berbicara dari roh ke roh, roh Tuhan akan nyambung dengan roh kita. Dan kemudian Anda lihat yang dimana yang terjadi ketika Maria dan Elizabeth. Nah, itu roh to roh, spirit to spirit, di mana bayi di dalam kandungan langsung bergejolak di sana. Jadi saya sangat yakin sekali mimpi yang Tuhan taruh dalam orang lain itu akan selaras dengan kita. Nah, ketika kita berbicara seperti ada sesuatu yang melompat dalam diri kita. Nah, yang ingin saya coba sampaikan, momen semacam ini penting sekali untuk kita miliki bersama dengan tim kita. Karena kita melihat bahwa kita bukan membangun ministry, tapi kita building people. Membangun orang itu butuh untuk berbicara dari heart to heart. No, it's not only heart to heart, soul to soul, but the most important thing is from spirit to spirit. Dari rohnya Tuhan dan rohnya Tuhan dia. Kita bicara, kita connect, dan saya percaya ini akan terjalin suatu connected. Karena lihat, manusia itu saling terkait antara satu dengan yang lain, saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, bagaimana cara menghubungkan, sedangkan dia orang kolerik, saya sanguin, atau dia plekmatis, saya melankolis. Cuma satu, Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus itu menjalin benang merah antara kita dan dia, maka ini akan dapat menghubungkan. Dan ketika kita terhubung, maka lihat, akan ada satu spektakuler hasil yang dahsyat yang tidak pernah kita pikir atau bayangkan. Karena kenapa? Firman Tuhan berkata, jika di sana ada kesepakatan, 2-3 orang sepakat, lihat apapun, apa saja, pasti akan dapat terjadi dengan luar biasa. Hanya di dalam Yesus kita bisa punya hidup yang sempurna. Amin.